Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Baik teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Asroful Anam. Sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Langsung saja. Baik, di sini peta konsep Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dari Abu Bakar Siddiq kita bisa mempelajari dari sikap beliau ada sederhana, penyabar, adil dan suka, musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan. Umar bin Khattab, keberanian, suka, bermusyawarah dan bijaksana, bersikap adil, bersikap toleran, bersifat sederhana, bersikap jujur dan bijaksana. Adapun yang dapat kita pelajari dari sikap Utsman bin Affan, ada cerdas, pandai, berani, sabar, tabah dalam hadapi masalah, sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Lalu ada Ali bin Abi Thalib, yaitu cerdas, pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Baik, Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu khilafah atau khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-Rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita menuju kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memerintah pada 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mulai agama Tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Baik, selanjutnya setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir atau 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat pada Allah dan Rasul-Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong dan amat sederhana. Selanjutnya ada prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama ada memerangi orang-orang murtad, memberantas nabi palsu, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islam. Selanjutnya Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintah dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya, Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab adalah pemberani. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Mengangkat Umar
mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin. Setelah dibaiatnya Umar sebagai khalifah, Umar pun berkata pada umatnya, orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertahan dengan pengendara di mana-mana yang akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan pada kamu jalan yang lurus. Umar menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulullah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat gelar sebagai Amir al-Mu'min, komandan orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan Umar memerintah selama 10 tahun. Keterangan karakter Umar bin Khattab, keberaniannya menyampaikan kebenaran, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan, bersikap adil terhadap semua rakyat, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Adapun prestasi Umar bin Khattab, yaitu perluasan dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintah, seperti mendirikan beberapa departemen dalam pemerintah, lalu mengatur dan memenuhi sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka misalkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Lalu ada bentuk jabatan polisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Lalu ada Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah pada 23 sampai 36 Hijriah. Utsman bin Affan radhiyallahu an masuk Islam melalui dakwah atau ajakan Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi SAW. Ia adalah orang kaya dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi kehidupannya dijalani dengan sederhana serta sebagian besar kekayaannya adalah untuk perjuangan agama Islam. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah, mulai dari usia 70 sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Pada periode pertama, Utsman bin Affan membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini segalanya berjalan lancar dan stabil. Lalu pada periode kedua, Khalifah Utsman itu mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintah. Lalu ada pun prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan, seperti memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur wilayah yang ingin memisahkan diri. Setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan dan jembatan, mendirikan masjid-masjid, tiang pualam, dinding atau bertahta dan atap melengkung. Adapun keteladanan karakter Utsman bin Affan yang dapat kita terapkan, yaitu sikap kedermawanannya, sikap keadilannya, sikap kesederhanaannya, dan sikap Utsman sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fatu Mekah, sikap kejujuran. Selanjutnya ada Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memerintah pada tahun 36 sampai 41 Hijriah. Nama Ali bin Abi Thalib, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 16 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Keteladanan karakter Ali bin Abi Thalib: cerdas, pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah. Adapun prestasi dari Ali bin Abi Thalib dalam perluasan dakwah Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib
mengganti para gubernur yang diangkat Khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi membangun kota Kufah dengan membentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Baik, sedemikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.